Kembali lagi di indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Masih bersama Uas dan Gus Hayit, pemirsa yang ada di rumah. Insya Allah mudah-mudahan nih yang segmen berikutnya ini nih lebih dalam lagi tentang modernitas menurut pandangan Islam. Ustadz, ini sebenarnya hakikat modernitas itu bagaimana sih menurut pandangan Islam? Iya, Ustadz, bagaimana menurut Gus Hayit dan juga Uas? Silakan Ustadz. Gus Hayit. Ya. Saya. Ya, silakan. Baik, tadi saya sudah jelaskan satu contoh dari Al-Quran tentang di zamannya yang masih sangat tradisional, Quran sudah mendorong umat Islam untuk berpikir sangat maju. Tidak hanya maju, tapi sangat maju. Apa bukti lain? Rasulullah suatu saat bersama para sahabat. Ketika itu karena Rasulullah memang menjadi khatamul anbiya wal mursalin, bukan tugasnya untuk menanam. Nah, ternyata Rasulullah menanam sesuatu yang oleh sahabat lain dianggap kurang tepat menurut tradisinya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh para sahabat? Sahabat lain usul, ya Rasul, biasanya kami kalau nanam begini. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Artinya untuk urusan perkembangan dunia ini Rasulullah memberikan koridor yang sangat luas. Sehingga inilah dasar dan basis kita sebagai orang yang beriman itu untuk senantiasa berpikir maju. Tidak boleh orang Islam itu berpikirnya mundur, apalagi terbelakang. Itu bukan ciri Islam yang benar. Islam yang benar selalu akan berpikir maju. Dan harus yang terbaik. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, tadi sudah saya sebut, kita sering ngaji dari Ustadz Abdul Somad, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai, itu tidak hanya menjadi jargon, tapi harus kita praktekkan. Di sektor pertanian paling maju, di sektor perkebunan paling maju, teknologi paling maju, di semua sektor harus paling maju. Makanya dalam pembukaan kitab Ihya Ulumuddin, Babul Ilmi, Imam Ghazali menulis fardu kifayah atas 4 ilmu. Kalau fardu ain tentu tentang ibadah. Ya, wajib karena kita harus tahu cara sholat, cara toharoh, cara ibadah. Bagi setiap likulli muslimin wa mu'min. Tapi bagi orang muslim yang sudah ngerti ilmu dasar beribadah, masih dibebani dengan ilmu-ilmu tambahan yang harus dikuasai oleh orang Islam. Apa itu? Yang pertama, al-ilmul ladzi yata'allaqu bil bina. Buka dalam kitab Ihya. Imam Ghazali sudah menulis, merangkum dari pandangan para ulama, guru-gurunya sampai para sahabat. Orang Islam harus maju dalam ilmu konstruksi. Makanya dengan umat Islam maju dalam ilmu konstruksi, dia akan menguasai dunia ini. Nah, construction ini atau konstruksi itu dalam bahasa Arabnya ilmul ladzi yata'allaqu bil bina, tidak hanya bangunan, termasuk konstruksi teknis tentang teknologi. Nah, jadi Islam harus lebih maju dalam bidang teknologi dan persenjataan sehingga tidak direndahkan oleh orang lain. Yang kedua, al-ilmul ladzi yata'allaqu bil mata'im. Ya, bil mata'im. Ai ma yata'allaqu bit ta'am wa ma yata'allaqu bihi. Jadi mulai dari makanan, kemudian mengolahnya, gizinya, Islam harus maju. Biar apa? Biar tidak ditipu. Seolah-olah ini katanya makanan enak tapi isinya penyakit. Orang Islam harus canggih di bidang ini. Biar generasi-generasi muslim tidak ditipu oleh mereka yang ingin mengecilkan, melemahkan jailul Islam, generasi Islam dengan makanan. Hari ini kita mendapatkan fakta, Ustadz, ada banyak permen dikemas begitu indah, isinya apa? Narkoba, na'udzubillahi min dzalik. Ada juga makanan, kemasannya indah, isinya membuat otak menjadi ketul, menjadi bodoh. Nah kalau umat Islam nggak ngerti, oh enak, kasih sembako dibagi, senang. Padahal itu tujuannya untuk melemahkan umat Islam. Makanya terkait dengan makanan dan gizi itu harus dikuasai. Yang ketiga, al-ilmul ladzi yata'allaqu bis-shihah. Ilmu yang terkait dengan kesehatan. Umat Islam harus menguasai tentang ilmu kedokteran. Karena kalau tidak, selesai. Ya, katanya bagus, dioperasi malah mati. Hah? Banyak nggak yang begitu? Banyak. Makanya kita harus maju di bidang ilmu eksak. Jadi tidak hanya kita belajar agama,
sebagai basis kita beribadah, tetapi al-ilmu alladzi yata'allaqu bil ma'asi bukan pakai shot, ma'asi pakai shot itu maksiat. Ma'asi ya, kehidupan itu harus dikuasai oleh Islam. Ini bukti bahwa Islam itu sangat related, sangat beriring dengan kemodernan. Dan yang terakhir, al-ilmu alladzi yata'allaqu bi al-malabis. Ilmu yang terkait dengan fashion. Bayangkan Imam Ghazali yang 500 tahun Hijriah beliau hidup saat itu sudah bicara Islam harus menguasai fashion. Biar apa? Biar fashion yang berkembang di dunia di-generate, didikte oleh Islam. Apa fashion Islam? Pakai menutup aurat. Nah, karena sekarang yang menguasai fashion dunia, yang ada di Monaco, yang ada di Prancis itu orang-orang yang tidak beragama, ya tidak kenal Tuhan, akhirnya fashion itu seolah-olah adalah nggak pakai baju. Dan dianggap keren dan fashionable kalau nggak pakai baju. Padahal harusnya fashion yang kerennya kayak fashionnya Ustadz Abu Somad, fashionnya Mas Yadi. Itu yang harus kita kuasai. Nah, kalau 4 ini dikuasai, top, Islam akan maju. Dan ini sudah disampaikan oleh guru-guru kita, ulama kita. Belum lagi misalnya ketika Rasulullah SAW masih sugeng, masih hidup, Rasulullah beri kewenangan para sahabat. Tadi beliau mencontohkan bagaimana ide-ide Salman Al-Farisi sangat banyak dipakai oleh Rasulullah. Tidak hanya dalam perang Khandaq, dalam ide-ide yang lain beliau menggunakan idenya Salman Al-Farisi. Karena apa? Karena memang saat itu yang maju adalah versi dan Romawi. Nah, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau juga membuat modernisasi. Quran tidak ditulis di zaman Rasulullah karena khawatir saat itu umat malas. Quran ditulis, tidak menulis hadis saat itu. Tapi ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dikodifikasi dan disebarkan, diperbanyak di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Artinya apa? Ini kemodernan yang dibangun oleh para sahabat. Sehingga contoh kemodernan ini harus terus kita lanjutkan agar kita tidak jumud. Ya, kalau kita jumud, Islam tidak lagi menjadi ya'lu wala yu'la alaih. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Gus Hayit, dan insya Allah mudah-mudahan yang disampaikan bisa ya menambah wawasan kita tentang modernisasi menurut pandangan Islam. Dan pemirsa yang ada di studio juga yang ada di rumah, insya Allah kita nanti ada di segmen pertanyaan, di segmen berikutnya. Siap-siap yang mau tanya ya tentang modernisasi menurut pandangan Islam. Sesaat lagi tetap di Indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Saat lagi.